Yo guys, kembali lagi bersama gua Ken Wilboy. Di video kali ini gua akan buat tutorial trading forex untuk pemula di HP. Bisa di Android atau iOS, terserah kalian. Gua akan contohin sekarang ini di iOS, tapi kalian bisa tiru juga di Android, sama aja ya, nggak masalah. Karena ya aplikasinya mirip-mirip. Walaupun sekarang di iOS sudah nggak bisa download MetaTrader ya, karena perang Rusia. Jadi kalian harus downloadnya tradingnya di interface broker kalian, yang jangan di MetaTrader. Tapi ya kalau yang udah punya MetaTrader dari sebelum perang Rusia kayak gua, ya jalan-jalan aja ini. Ya. Oke. Kita lihat. Di video kali ini gua akan bahas cara profit dari trading baik melalui technical analysis ataupun fundamental analysis alias trade on news. Berdasarkan berita. Banyak YouTuber di luar sana itu yang menurut gua lihat mereka udah bikin ya technical analysis dan lain-lain. Cuman kalau soal trade on news, cara baca news dan lain-lain, itu menurut gue sedikit banget di luar sana. Dan jangan salah loh, technical juga gue lihat banyak yang sesat, harus hati-hati ya. Banyak di luar sana mentor yang ngelihat mereka tuh bukannya gue ngejelekin ya, tapi kayak mereka bilang, oh trading tuh kalian harus bisa gambar sendiri, harus bisa charting, harus nggak boleh ngandelin indikator doang dan lain-lain. Nggak seperti itu. Semua strategi itu ada plus minus ya. Banyak, gue tahu banyak mentor di luar sana tuh mereka mau kelihatan pinter, makanya mereka ajarin kelihatannya ngegaris dan lain-lain. Mereka bilang orang yang trading pakai indikator berarti mereka nggak bisa trading, berarti mereka pemula. Nggak seperti itu ya. Yang penting apa yang berjalan itu yang gue pakai. Gue mau pakai strateginya, strategi orang bodoh kok, strategi yang simple tapi profit ya. Gue bukan orang pinter kok, gue orang bodoh tapi pengen profit ya. Dan pakai indikator itu juga menurut gue, pakai indikator seperti Bollinger Band gini, kalian nggak usah garis-garis sendiri, garis support, garis resisten ya. Di sini udah ditampilin sendiri dynamic support and resistance, tanpa harus kalian yang ngegaris sendiri ya. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung masuk aja. Sekarang kita sedang profit posisi 1.600 US dollar. 1.600 US dollar kalau dirupiahkan berarti 20 juta rupiah lebih. Dengan modal saldo awalnya 3.200 dolar. Ini besar sekali loh. Ya pemula nggak disarankan trading posisinya selama ini ya, sampai profitnya setengah dari saldo. Ini floating profit. Floating profit adalah profit yang belum di close posisi. Kalau gua close posisi baru ini profitnya terrealisasikan, baru profitnya masuk saldo ya. Tapi banyak yang nanya, oke bang, gue udah ngeliat lu profit, gimana caranya biar gue bisa profit juga? Oke ya, bisa technical, bisa pakai fundamental alias trade on news. Kita akan bahas technical dulu. Untuk technical gue biasa pakai dua indikator. Ini adalah salah satu strategi yang diajarin di dalam KFX, namanya KFX basic ya. Strategi ini pakai dua indikator, Bollinger Band dan Stochastic Oscillator ya. Setelan Bollinger Band dan Stochastic Oscillator ya setelan default atau setelan pabrik ya. Kalau cara pakai Bollinger Band, kalau dia sudah kena garis bawah, artinya harga sudah terlalu rendah dan cenderung untuk mantul ke atas. Dan sebaliknya, kalau udah kena garis atas, artinya harga sudah terlalu tinggi, cenderung untuk mantul ke bawah candlesticknya. Ya nggak usah jauh-jauh, cenderung untuk mantul sampai garis tengah lah, anggap aja segitu. Jangan berharap terlalu jauh. Dan di stokastik pun sama. Kalau sudah lewat garis atas, artinya harga sudah ketinggian, harga cenderung untuk berbalik arah ke bawah. Kalau sudah kena garis bawah alias ngelewatin garis bawah, artinya harga sudah kerendahan, cenderung untuk mantul ke atas. Seperti itu ya. Setelan stokastik ini diklik aja untuk nyalain indikator di MetaTrader. Setelan Bollinger Band-nya setelan default, setelan pabrik, dan stokastiknya juga setelan default 533 ya. Dengan level 2080 itu setelan default. Kalau kalian mau nambahin indikator tinggal klik plus aja, cari-cari indikatornya ya. Bollinger Band dan Stochastic Oscillator. Seperti itu. Contoh, di gua akan open posisi sell di candlestick seperti ini. Di atas ini naik, sudah kena Bollinger Band garis atas, di Stochastic sudah ngelewatin garis atas, gua akan open posisi sell kalau udah di posisi seperti ini. Jadi naik dan benar turun.
Dan selanjutnya, kalau udah gua di bawah sini, ini kan menyentuh garis ini ya, menyentuh garis bawah Bollinger Band. Gua akan open posisi bukan sell, buy, balik arah. Karena di stokastiknya pun udah menandakan harga sudah terlalu rendah. Jadi dua indikator udah menandakan harga terlalu rendah, gua akan open posisi buy. Dan gua akan take profit di garis tengah di sini. Ya, dan ini kena tuh take profitnya. Biasanya kalau pemula gua saranin selalu pakai stop loss. Bahkan yang udah pro juga selalu pakai stop loss. Stop loss ya biasanya gua setengah dari take profitnya. Jadi kalau take profitnya seperti di sini ya, take profitnya ini sekitar berapa nih? Take profitnya sekitar 300 poin. 300 poin. Stop lossnya di 150 poin. Setengah dari take profitnya. Biasa gue seperti itu. Ya. Oke, sekarang udah tahu nih caranya technical analysis. Tapi technical analysis tuh kelemahannya di kalau ada news atau berita besar. Kalau ada berita besar kadang dia harganya nih seperti di sini. Tanggal 13 Desember 2022 jam 9 malam GMT plus 8 atau WITA waktu Indonesia Tengah, harganya loncat ke atas. Boom. Lihat. Ini karena apa? Karena ada berita. Nah, makanya kita juga harus belajar trade on news ya. Karena kalau ada berita besar ya kadang-kadang itu nggak bisa diprediksi pakai technical. Itu di luar prediksi technical. Jadi kalau analisa technical ya tetap aja hasilnya suka udah semua indikator ngatain oke nih, ternyata zong. Ya itu karena ada berita. Misalnya contoh, dulu Rusia tiba-tiba perang. Ya siapa yang bisa tahu, harganya kan beda, langsung berubah semua, harga gold, emas semua. Ini kenapa bisa gini? Karena harga dolar, US dollarnya turun. Otomatis harga gold jadi naik karena kan ini XAU-USD, harga gold terhadap US dollar. Kalau US dollarnya melemah, goldnya jadi naik. Kenapa US dollar bisa melemah? Karena kalau kita lihat news di sini, forexfactory.com itu ada news namanya CPI ya, tanggal 13 Desember jam ini 8.30 WIB. Ya, ini jam 8.30 WIB. Atau 9.30 WITA. Kalau WITA GMT plus 8, WIB GMT plus 7. Kalau kalian lihat ini bad news, merah. Artinya kalau bad news untuk currency-nya jadi melemah. Harga dolar turun. Ya, ini bad news, merah. Kalau hijau berarti good news. Bad news tuh bukan berarti harga selalu angkanya lebih kecil dibanding prediksi ya. Jadi kalau bad news tuh artinya dia lebih buruk dibanding prediksi. Lebih buruk bukan berarti angkanya lebih kecil lebih buruk loh. Ada beberapa news yang angkanya semakin kecil itu semakin bagus, tergantung jenis newsnya ya. Kalian lihat dari ini aja warnanya. Kalau merah bad news, hijau berarti good news. Alias lebih baik dibanding prediksi. Good atau bad tuh kan relatif. Tapi ini dibanding forecast atau prediksi. Sama aja kayak cuaca. Cuaca kan ada forecast. News juga ada forecast ya atau prediksi. Kalau di atas prediksi lebih bagus dibanding prediksi, jadi good news. Dan sebaliknya. Karena bad news, harga dolar jadi turun. Turun, harga gold naik. Nah, ini kalau kalian open posisi satu lot di sini dan take profit di sini. Ini tuh geraknya 3.000 poin. 3.000 poin tuh berarti kalian kalau open posisi satu lot profit $3.000 ya. 3.000 poin tuh berarti naik harga goldnya $30. Kan $1 nih lihat 17 ya, kita ambil kasarnya lah 17.90 sampai 18.20. Itu kan naik $30 tuh harga gold, $30 lebih. $1 gold itu kalau di forex itu 100 poin. Analoginya gitu ya, istilahnya 100 poin. Dan kalau open posisi satu lot, per poin harga berubah, profit kalian atau loss kalian juga berubah $1. Itu kalau satu lot tuh besar. Satu lot tuh berapa? Satu lot itu, kalau di gold, satu lotnya itu adalah 100 unit gold. Jadi goldnya itu satu unitnya kan harganya 1.800-an nih. Lihat tuh 1.800-an. Satu lot itu 100 unit. Kenapa bisa 100 unit? Ini beda ya, setiap kalau beda market beda. Kalau lihat di quotes, goldnya diklik, pencet details, ada tulisan itu contract size 100. Artinya contract size-nya itu 100 unit. Alias 1.800 kali 100, 180.000 US dollar.
Tapi bang, satu lotnya kan 180.000 dolar US dollar. Saya nggak punya modal 180.000 US dollar tuh, itu kan 3 miliar lebih. Ya makanya ada yang namanya leverage dalam forex. Gua kebetulan pakai leverage 1:500. Jadi untuk open posisi satu lot, gua nggak butuh duit 180.000 alias 3 miliar. Gua cuman butuh 1/500-nya dari 180.000 US dollar alias 360 US dollar. Itu kalau dirupiahin 5 juta. Tapi gue juga nggak nyaranin ya yang modal 5 juta open posisi satu lot, karena itu berarti full margin alias kalau bahasa awamnya all in. Itu nggak bagus. Jangan seperti itu ya, all in. Di forex tuh nggak ada. Jangan all in untuk semesta gitu, jangan ya. Nggak ada full margin untuk semesta gitu, jangan. Nah, jadi yang recommended itu open posisi berapa lot, Bang? Ya, tergantung saldo. Untuk strategi yang saya biasa ajarkan itu, setiap 100 dolar saldo, open posisi 0,01 lot. Berarti kalau 200 dolar, open posisinya 0,02 lot. Kalau 1000 dolar berarti 0,1 lot. Kalau mau open posisi 1 lot, itu modal kalian harus 10.000 US dollar ke atas, alias 150 juta rupiah. Besar kan? Ya saldonya. Satu lot tuh walaupun kedengarannya kecil, itu tuh besar loh. Ya jangan main-main. Nah, karena kita mau tradingnya manjang, nggak cepet margin call atau saldonya ambles. Kalau kalian trading overload atau lotnya kegedean, kebanyakan, nanti saldo kalian cepet ambles loh, balance akun kalian. Ya. Kalau kalian ada pertanyaan seputar trading forex atau kalian mau belajar trading forex dari nol, silakan langsung aja klik linknya ada di deskripsi. Atau kalau mau nanya-nanya, chat ke adminnya di Telegram, di bawah semua ada di deskripsi. Di sana juga kalian dapat signal setiap hari seumur hidup, dan kalian dapat diskon trading fee seumur hidup kalau daftar akun broker lewat broker yang kita rekomendasikan di dalam KFX di area membernya. Ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng di channel YouTube ini. Thank you semuanya, dan salam cuan.